Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih. Salam sejahtera, salam damai beserta Yesus Kristus. Marilah kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan sejenak firman Allah. Bacaan pertama. Paulus dan Barnabas berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Pembacaan dari Kisah Para Rasul. Pada hari Sabat berikutnya, datanglah hampir seluruh kota itu berkumpul untuk mendengar firman Allah. Akan tetapi, ketika orang Yahudi melihat orang banyak itu, penuhlah mereka dengan iri hati dan sambil menghujat, mereka membantah apa yang dikatakan oleh Paulus. Tetapi, dengan berani Paulus dan Barnabas berkata, "Memang kepada kamulah firman Allah harus diberitakan lebih dahulu. Tetapi kamu menolaknya dan menganggap dirimu tidak layak untuk beroleh hidup yang kekal. Karena itu kami berpaling kepada bangsa-bangsa lain. Sebab inilah yang diperintahkan kepada kami, aku telah menentukan engkau menjadi terang bagi bangsa-bangsa yang tidak mengenal Allah, supaya engkau membawa keselamatan sampai ke ujung bumi." Lalu firman Tuhan disiarkan di seluruh daerah itu. Orang-orang Yahudi menghasut perempuan-perempuan terkemuka yang takut akan Allah, dan pembesar-pembesar di kota itu, dan mereka menimbulkan penganiayaan atas Paulus dan Barnabas, dan mengusir mereka dari daerah itu. Akan tetapi, Paulus dan Barnabas mengebaskan debu kaki mereka sebagai peringatan bagi orang-orang itu, lalu pergi ke Ikonium. Dan murid-murid di Antiokhia penuh dengan sukacita dan dengan Roh Kudus. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Mazmur tanggapan. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Nyanyikanlah nyanyian baru bagi Tuhan, sebab Ia telah melakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib. Keselamatan telah dikerjakan kepadanya oleh tangan kanannya, oleh lengannya yang kudus. Tuhan telah memperkenalkan keselamatan yang daripadanya, telah menyatakan keadilannya di depan mata bangsa-bangsa. Ia mengingat kasih setia dan kesetiaannya terhadap kaum Israel. Segala ujung bumi telah melihat keselamatan yang datang dari Allah kita. Bersorak-soraklah bagi Tuhan, hai seluruh bumi, bergembiralah dan bermazmurlah. Jikalau kamu tetap dalam firman-Ku, kamu benar-benar murid-Ku, dan kamu akan mengetahui kebenaran sabda Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Inilah Injil suci menurut Yohanes. Dalam amanat perpisahannya, Yesus berkata kepada murid-muridnya,
Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Kata Filipus kepadanya, Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami, itu sudah cukup bagi kami. Kata Yesus kepadanya, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Barang siapa telah melihat Aku, ia telah melihat Bapa. Bagaimana engkau berkata, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami? Tidak percayakah engkau bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku? Apa yang Aku katakan kepadamu, tidak Aku katakan dari diriku sendiri, tetapi Bapa yang diam di dalam Aku, Dialah yang melakukan pekerjaannya. Percayalah kepadaku bahwa Aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam Aku, atau setidak-tidaknya percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang Aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab Aku pergi kepada Bapa. Dan apa juga yang kamu minta dalam namaku, Aku akan melakukannya, supaya Bapa dipermuliakan di dalam Anak. Jika kamu meminta sesuatu kepadaku dalam namaku, Aku akan melakukannya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Renungan Injil. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih dalam Kristus Yesus. Bacaan Injil Yohanes hari ini menegaskan bahwa murid-murid harus percaya sungguh-sungguh kepadanya, berarti juga percaya kepada Bapa. Kita pernah dengar peribahasa, buah itu jatuh tidak jauh dari pohonnya. Sikap dan kepribadian seorang anak mencerminkan sikap dan kepribadian bapaknya atau ayahnya. Sekiranya kamu mengenal Aku, pasti kamu juga mengenal Bapa-Ku. Sekarang ini kamu mengenal Dia dan kamu telah melihat Dia. Filipus, murid Yesus, tidak mengerti siapa Bapa yang dimaksud Yesus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, coba kita bayangkan bagaimana perasaan Yesus saat mengatakan, telah sekian lama Aku bersama-sama kamu, Filipus, namun engkau tidak mengenal Aku. Terkesan ada perasaan kecewa, ada perasaan gemas, padahal sudah sekian tahun berkumpul bersama, sudah diajarkan dan sudah melihat apa yang Yesus lakukan, ternyata masih saja tidak mengerti, bahkan dikatakan tidak percaya. Bagaimana dengan kita? Kita pun seringkali bersikap seperti Filipus atau Thomas, atau bisa juga seperti Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum bertobat. Kita tahu Yesus mati di kayu salib untuk menebus kita manusia. Kita juga sudah dibaptis Katolik sebagai tanda kita percaya Yesus. Kita harus belajar dari teguran Yesus kepada Filipus, supaya kita sungguh percaya dari kedalaman hati kita, bukan sekedar mengucapkan kata percaya.
Kita tidak tahu mengapa Filipus belum sungguh mengenal Yesus, padahal sudah 3 tahun bersama-sama dengan Yesus. Untuk mengenal siapa sesungguhnya Tuhan Yesus, kita harus bergaul karib dengan Tuhan Yesus di dalam doa dan firman supaya semakin hari roh kita semakin peka dan intim bersamanya. Dengan mengenal Yesus, berarti kita juga mengenal Bapa. Demikian perkataan Yesus kepada Filipus. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari terkasih, memang sulit untuk dimengerti bila belum mengenal Yesus. Prioritaskan waktu spesial untuk membaca Injil, renungan harian dan renungkan, dan lakukan sesuai firman-Nya. Marilah berdoa. Allah Bapa, sumber pengharapan, Engkau telah mengikat perjanjian dengan semua orang melalui Yesus yang terurapi. Semoga kami selalu berpegang teguh pada Dia dan berkembang menjadi umat yang patuh setia. Dengan pengantaraan Yesus Kristus, Putra-Mu, Tuhan kami yang bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, hidup dan berkuasa Allah sepanjang segala masa. Dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih sudah mendengarkan dan merenungkan firman Allah. Jangan lupa subscribe dan jangan lupa juga aktifkan loncengnya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.